Kami dari kelompok 3. Dan inilah video jalan-jalan ceritanya. Selamat menonton. Halo Rek, piye kabare? Sehat-sehat semua kan? Lagi ngapain nih kalian? Jangan cuma rebahan ya. Daripada kota Apel, tapi bukan itu yang mau kita bahas. Di kota Apel ini banyak banget tuh tempat wisata yang bisa kalian eksplor. Jadi jangan cuma rebahan di rumah aja ya. Kali ini aku mau ngajakin kalian nih ke Museum Angkut. Kalau gitu, yuk kita jalan-jalan ke Museum Angkut. Kota Malang sudah lama terkenal sebagai tempat wisata agro dan wisata alam yang tergolong bagus. Tetapi makin kesini tempat wisata modernnya pun semakin berkembang dan bertambah banyak juga. Salah satu dari tujuan wisata modern tersebut adalah Museum Angkut. Dengan luas sekira 3,8 hektar di lereng Gunung Panderman, lebih tepatnya di Jalan Terusan Sultan Agung Atas nomor 2, Kecamatan Batu, Malang. Museum Angkut ini adalah salah satu objek wisata pertama di Indonesia dan bahkan di Asia yang mempunyai koleksi lebih dari 300 unit mobil antik, kuno, dan modern. Museum Angkut ini berdiri pada tanggal 9 Maret 2014, dibangun dan dikelola oleh Jawa Timur Park Group atau JTP Group yang sebelumnya telah membangun Batu Secret Zoo dan Museum Satwa. Awalnya tujuan pembangunan museum ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai sejarah kendaraan di dunia agar para pengunjung dapat mengenali dan memperluas pengetahuannya tentang sejarah, masa lalu, dan evolusi dunia otomotif atau kendaraan. Karena di Museum Angkut Malang terdapat banyak sekali koleksi mulai dari mobil antik, klasik, dan kuno, maka dari itu disimpan dan dibagi dalam beberapa zona. Di antaranya yaitu, yang pertama ada zona hal utama yang menyajikan berbagai koleksi kendaraan populer dari berbagai zaman di seluruh dunia. Sedangkan zona edukasi lebih menekankan kepada pameran alat-alat angkut yang memiliki nilai sejarah dari Indonesia dan luar negeri. Lalu ada zona Sunda Kelapa yang bernuansakan kota Batavia tempo dulu dengan interior pelabuhan terbesar di masa kolonial Belanda. Ada juga zona Gangster Town dan Broadway Street yang disetting mirip dengan film-film Amerika yang bertemakan gangster zaman Al Capone. Dan zona ini menjadi salah satu zona terfavorit bagi para pecinta selfie. Dan masih ada banyak lagi zona-zona lainnya, seperti zona Eropa, Istana Buckingham, Las Vegas, Hollywood, Pasar Apung, Topeng Kingdom, dan zona Runway 27. Yang menjadi ciri khas atau keunikan dari Museum Angkut adalah menjadi museum transportasi terbesar dan terlengkap se-Asia yang berdiri di atas tanah seluas 3,8 hektar dengan transportasi yang disediakan mulai dari jenis kuno hingga modern. Nah, salah satu koleksi terbarunya yaitu mobil listrik Suzuki milik mantan Menteri Dahlan Iskan. Selain itu, ada juga berbagai replika bangunan yang menjadi ikon khas negara asal transportasi tersebut. Nah, salah satu replika yang paling menarik di sana yaitu replika roket dengan ketinggian yang menawarkan pemandangan alam kota Batu di tengah lingkaran pegunungan. Selanjutnya, ada peraturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung jika ingin berkunjung ke Museum Angkut ini. Yang pertama, kita tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman dari luar, karena di dalam Museum Angkut sendiri sudah terdapat kedai-kedai yang jual makanan dan minuman, jadi diharapkan para pengunjung membeli makan dan minuman di dalam. Dan yang kedua, jika pengunjung membawa kamera DSLR, dikenakan biaya tambahan, yaitu sekitar 30.000. Kenapa sih kita harus mengunjungi Museum Angkut ini? Karena jika kita berkunjung ke sana, tidak hanya sekedar berwisata untuk melepas penat, namun juga bisa belajar banyak sejarah tentang berbagai jenis angkutan dari banyak negara. Dan yang menjadi daya tarik tersendiri dari museum ini adalah pertunjukan show-nya yang sangat menarik. Beberapa pertunjukan di antaranya adalah California Carapace Dance dan Three Elements Show pada weekend, serta movie star hero cosplay yang bisa dinikmati setiap hari. Dan di museum ini juga terdapat pasar apung yang menyediakan berbagai jenis jajanan dan makanan tradisional khas Malang yang bisa kita bawa pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Selanjutnya, di bagian jajanan kali ini, kita akan membahas salah satu kuliner legendaris dari kota Malang nih, yaitu orem-orem khas Malang.
Jika dilihat sekilas, makanan yang satu ini terlihat seperti kare, dengan kuah santan berwarna kuning yang disajikan dengan berbagai isian seperti tempe, toge, ketupat, telur dan daging ayam. Dan tidak lupa juga ditaburi bawang goreng. Kalau dulu, makanan ini hanya kita temui pada acara-acara besar seperti hajatan. Tetapi sejak tahun 1980-an, mulai banyak masyarakat yang menjual orem-orem ini nih. Orem dahulu biasa hanya disajikan dalam acara hajatan seperti pernikahan dan syukuran di masyarakat Kota Malang. Namun, sejak 1980-an, masakan orem-orem juga dapat dibeli di warung tradisional, bahkan pedagang kaki lima. Malang telah dikenal sebagai kota yang memiliki makanan khas tempe, yaitu tempe khas Malang ataupun keripik tempe. Dari bahan dasar inilah orem-orem juga menjadi populer. Orem-orem berisi beberapa potong ketupat. Kita bisa request porsi ketupat sesuai keinginan. Mau banyak atau sedikit silahkan, asal dihabisin ya sob. Selanjutnya ada tauge sebagai sayuran, lalu disiram dengan kuah kaldu orem-orem beserta tempenya. Jangan lupa diaduk dulu ya sebelum nuangin ke mangkoknya. Untuk lauknya, kita bisa memilih mau pakai telur asin atau ayam. Jangan lupa pakai kecap biar rasanya makin mantap. Bagi yang suka pedas, boleh banget ditambahin sambal. Orem-orem sudah siap untuk dinikmati. Selanjutnya adalah ciri khas tempat atau warung makan yang satu ini. Tempatnya itu cukup unik. Kursinya masih menggunakan bahan kayu seperti pada warung umumnya dan bentuknya panjang. Mejanya pun juga sangat sederhana. Dan tempat dagangnya masih menggunakan gerobak, meskipun sudah berada di dalam warung. Dan uniknya lagi, alat memasaknya masih menggunakan arang loh. Arang ini pasti memberikan rasa dan wangi yang sangat khas. Jadi, saat mengingat Malang, mungkin kita akan teringat oleh bakso Malang ataupun apel Malang. Namun, ada kuliner yang asli dari Malang dan memberikan ruang tersendiri. Melalui makanan tersebut, kita dapat menghargai kehidupan. Makanan ini terkenal juga di Malang. Makanan ini bernama orem-orem. Nah, uniknya orem-orem ini dimasak menggunakan bahan bakar arang karena bara apilah yang membuat aroma bumbu dasarnya tak berubah. Dan ini sudah ada lama banget dan ini makanan juga sudah menjadi identitas di Kota Malang. Orem-orem tidak akan lengkap apabila tidak disajikan dengan tempe khas Malang dan bumbu-bumbu khasnya. Jadi, kita harus merasakan makanan ini karena ini juga walaupun tidak terkenal bakso Malang ataupun apel Malang, tapi di Kota Malang ini terkenal. Jadi saat kita datang ke sini, kita harus mencobanya biar kita tahu rasa untuk menghadapi kehidupan. Dan juga ini tuh punya makanan khas yang dibuat dari arang dan juga tempe yang digunakan itu khas dari Malang itu sendiri. Jadi emang ini orisinil banget. Dan gimana juga cari makan di luar. Jadi nikmatilah makan ini dan saat datang ke Kota Malang kita harus coba makanan ini. Halo Re, saya Hanif perwakilan dari kelompok 3. Jadi gimana nih video jalan jajan kelompok 3? Tertarik kan ngunjungin museum angkut dan nyobain orem-orem Malang? Pasti tertarik dong. Jadi kalau begitu kami tunggu kunjungan kalian ke Malang, terutama ke museum angkut dan nyicipin orem-orem Malang. Terima kasih telah menonton sampai akhir video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah semuanya.